Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Saya sesuai janji tadi saya ke Mas Adi dulu. Kita ademin dulu Mas Adi. Jadi dampaknya ke politik ini seberapa gede kalau dengan kondisi yang tadi? Ya sebenarnya dari awal kalau memang ingin memperbaiki kualitas demokrasi dan pemilu kita, kalau ada keberatan-keberatan terkait dengan syarat pencalonan, mestinya jauh-jauh hari harus dilaksanakan. Jadi misalnya ini kan ada ambang batas parlemen 4%. Kalau Garuda merasa tersandra dengan itu, gugat dari sekarang. PSI gugat dari sekarang, jangan seminggu 2 minggu, baru kemudian ada keputusan. Wajar kalau kemudian gugatan yang jelang untuk kompetisi itu dituduh sebagai punya agenda politik. Ini korespondensi historisnya banyak Pak, MK ada, Mahkamah Agung ada, sebelum-sebelumnya juga ada. Oleh karena itu, jadi siapapun sebenarnya, entah itu partai politik, entah itu calon perseorangan, kalau ada barrier yang sebenarnya menghambat mereka untuk berkompetisi, entah calon gubernur, entah calon bupati, entah wali kota, dan seterusnya, harus jauh-jauh dilakukan. Ini menurut saya penting, supaya tak ada tuduhan-tuduhan apapun. Nah putusan MA ini, saya tidak mau berdebat soal hukum karena sudah dikuliti ya, begitu banyak. Sulit untuk tidak membaca ini sebagai punya intensi kepentingan politik untuk memajukan orang tertentu. Kenapa baru dilakukan jelang untuk pendaftaran pilgub, bupati, dan wali kota? Spesifik nggak Kan diuntungkannya itu. siapa? Nah, apalagi putusan itu kan problematik, Pak. Kenapa problematiknya? Ya tentu ini tidak berkeadilan. Syarat perseorangan itu kan 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur. Kan prosesnya sekarang sedang verifikasi administrasi. Ini yang sebenarnya banyak digugat. Kalaupun toh mau calon dari partai politik, mestinya dalam tahapan ini tidak ada keputusan-keputusan apapun. Apalagi dalam putusan MA ini beda dengan MK. MK jelas Pak, bahwa putusan yang mereka buat harus berlaku untuk pemilu 2024. MA nggak ada itu. Apakah ini berlaku 5 tahun, 10 tahun, atau berlaku untuk 20 tahun yang masa yang akan datang? Itu tidak spesifik. Oleh karena itu wajar kalau kemudian diributkan. Nah, secara politik saya ingin jelaskan. Kan muncul beberapa flyer ya soal calonnya Bang Habib dengan ketua umum partai tertentu, soal kemungkinan maju dan tandem di Jakarta. Nggak lama setelah itu muncul putusan MA. Inilah yang dikait-kaitkan Pak. Kalau mau maju kenapa sih harus melalui proses pengajuan-pengajuan yang ini sebenarnya menimbulkan kegaduhan. Kan ini yang sebenarnya diributkan oleh orang. Dan orang itu bukan lain dan bukan orang yang selama ini kita anggap sebagai warga negara biasa, tapi anak elit, anak pejabat, dan anak presiden. Apalagi misalnya orang bertanya, ada tidak di negara ini yang siap jadi gubernur, umurnya sebelum 30 tahun? Nggak ada bos. Anda bisa tunjukkan ke saya Mas Bram, siapa di negara ini, anak muda kayak gini nih, umurnya hampir 30 tahun, siap mau jadi gubernur, bupati ataupun wali kota, terutama gubernur. Nggak ada Pak, umur 30 tahun, jangankan mikir jadi gubernur. Mereka aja mikir cari kerjaan susah kok, cari rumah aja susah kok. Seperti yang dijelaskan oleh kawan-kawan CNN, Gen Z susah cari rumah Pak. Kecuali anak presiden. Ya kecuali anak yang lain. Itu yang saya sebutkan. Anda ini tadi kayaknya spesifik tapi tetap ini ya. Tetap nggak spesifik. Diblurkan itu. Katanya spesifik tapi tidak spesifik. Nah spesifiknya gini. Kan ini yang diributin soal siapa sih yang bisa maju gubernur umur 30 tahun. Nggak ada Pak, 541 pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, siapa yang sanggup maju untuk calon gubernur dan wakil gubernur? Cuma satu orang. Jadi yang dinilai tidak kebetulan. Ketua umum PSI. Kan itu yang kemudian diramaikan oleh publik. Tapi saya selalu mengatakan ke teman-teman PSI ya, kalaupun toh Mas Kaisang ingin maju pilgub, ya jangan calon wakil lah, minimal calon gubernur. Kalau ibarat itu orang menjadi peluang, itu kira-kira diambil nggak sama Mas Kaisang? Loh tadi nolak katanya, kata Pak Zulhas, Presiden nolak. Kaisang juga kalaupun toh mau maju ingin pasangan dengan Anies. Intinya ginilah, ini punya kesempatan, kalau ambil aja. Tapi jangan calon wakil gubernur. Bajunya kekecilan Mbak, calon gubernur. Dan ini akan dicatat pertama dalam sejarah ketua umum partai, anak presiden jadi calon gubernur. Bukan calon ini karena presiden Mas Adi yang sudah lain. ngetis soal statement Pak Jokowi dan Ketum Pan Zulhas begitu ya. Kami akan putarkan terlebih dahulu statement dari kedua orang tersebut, yaitu Presiden Jokowi dan juga Ketum Pan Zulkifli Hasan berikut ini. Enak nih adik. Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Tapi Bapak sudah temukan itu Pak, sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan itu Pak? Belum. Baru diberitahu tadi, baru aja ya. Makasih Bapak. Jadi saya tanya sama Bapak barusan habis rapat, Pak, gimana kalau Kaisang maju Wagub Jakarta? Waduh gitu. Jangan Pak Zul, kira-kira gitu. Tadi. Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi tadi iya. Kaisang kan anak muda, saya malah udah pernah ngusulkan dulu. Dia bilang, Pak kan saya pernah ngusulkan Pak dulu 6 bulan,
Bukan 6 bulan, setahun. Gimana Pak kalau Jakarta anak muda aja, saya bilang gitu. Kaisang setahun yang lalu kalau nggak salah. Ya kan? Dan waktu itu memang karena masih lama waktu itu ya. Yang muda-muda Pak, Kaisang sama Zita misalnya, saya bilang begitu waktu itu. Oke, ini kalau Pak Zulhas katanya sudah mau menggandengkan kalau Mas Kaisang maju dengan Mbak Zita gitu katanya. Kalau Gerindra gimana kira-kira? Nah, kita diskusi dengan Pak Adi ini lebih menarik. Oke, Anda sedikit singkat saja komentar ke Bang Adi tadi. Jangan sedikit, banyak dong. Jadi gini, menurut saya sah-sah saja, ya. Mas Gibran, Mas Kaisang sekalipun yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung menjelang pilkada, sah-sah saja. Namanya kan upaya mencari keadilan, melihat sesuatu yang dirasa tidak adil, melihat sesuatu yang menurut pendapat sebagian orang sebagai konflik norma. Kemana penyelesaiannya? Ya ke institusi hukum, ke Mahkamah Agung. Lalu ada yang bilang diobok-obok, diakal-akalin, itu kan tuduhan. Ya kan? Sepanjang nggak ada bukti kan itu tuduhan. Silakan saja disampaikan. Dalam konteks hukum nanti dibuktikan, tapi dalam konteks politik biar rakyat lah yang menilai nantinya. Oke. Ya, masyarakat menilai siapa yang benar. Tidak selalu sama ya mulut para pengamat dengan hati nurani rakyat. Tidak selalu sama. Ya, kita lihat saja nanti. Jadi kalau saya sih nggak ada masalah. Kalau toh misalnya yang bersangkutan merasa dirugikan, misalnya Pak Kaisang mengajukan permohonan atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama PSI, nggak ada masalah. Apa salahnya gitu loh? Orang mencari keadilan kok dianggap salah gitu loh. Nah nanti kalau Mas Kaisang maju, Gerindra akan ikut menyambut, memasangkan dengan kadernya? Kalau itu kami kan standar kalau itu. Jadi kalau calon dari Partai Gerindra, ya gubernur, bupati, wali kota itu akan diumumkan oleh Pak Prabowo nanti pada saatnya. Tapi Gerindra pengennya calon gubernur Jakarta ya? Ya, kan? Posisinya adalah calon gubernurnya ya untuk Gerindra? Secara alami kami sebagai partai politik tentu call-nya kami pengen gubernur, wali kota ataupun bupati di semua daerah. Oke. Tapi hampir di seluruh daerah bahkan nggak ada yang kami bisa maju sendiri, Mas. Oke, termasuk Nggak bisa, Jakarta. Iya, termasuk Jakarta. Ya, tidak ada satu daerah pun setahu saya yang kami bisa maju. Ada mungkin ya, satu atau dua ya, sorry ya. Tapi untuk Jakarta pengennya calon gubernur ya Bang? Semua daerah ya kami pengen call tingginya itu sebagai calon gubernur. Oke, baik-baik. Saya minta komentar Mas Uki, tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu statement dari Kaisang Pangarep berikut ini. Kan posisiku sekarang adalah ketua umum partai. Ketua umum partai berarti aku ngurus 38 provinsi. Ya. Berarti kan di seluruh Indonesia. Kalau aku jadi wali kota Solo, aku ngurus 5 kecamatan. Nah, 5 kecamatan. 5 kecamatan yang dimana itu isinya 600.000 orang. Kan PSI lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi maunya? Nggak tahu juga sih. Emang itu nggak menjawab pertanyaan sih. Iya. Jadi maunya wali kota Solo atau Jakarta? Kalau bisa disuruh pilih nih, suruh pilih Jakarta. Pilih Jakarta. Mau maju berarti atau sekalian gubernur, pilgub kan bukan lagi. Bentar lagi Pilgub. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Pak Anies. Posisinya Pak Anies sekarang kan belum ada partai, sedangkan aku di Jakarta punya 8 kursi. Oke, saya ke Mas Uki. Jadi statementnya Mas Kaisang kalau milih Solo dan Jakarta kayaknya Jakarta gitu Mas Uki. Statementnya Mas. Pertama-tama saya ingin menanggapi dulu apa yang tadi baru saja diucapkan oleh Bang Habibur Rahman ya, saya. Kami di PSI selalu menghargai, mengapresiasi apapun yang menjadi gestur politik yang positif terhadap kader kami, termasuk ketua umum kami. Artinya begini, kami sangat merasa appreciated, kami merasa dihargai, ya. Bagaimana tadi Bang Habibur Rahman menggambarkan tentang bagaimana Mas Kaisang itu begitu dipikirkan oleh Gerindra untuk maju sebagai salah satu pihak atau wakil gubernur yang dalam hal ini ada bakal calon ya untuk Pilkada DKI 2024. Sekali lagi terima kasih banyak dan buat kami di PSI apabila kader kami dicalonkan atau kader kami diunggulkan, kami tidak akan pernah menganggap bahwa kader kami didompleng. Kami tidak akan pernah menganggap bahwa kader kami dicuri. Kami tidak akan pernah menganggap bahwa kader partai lain itu kekurangan stok gitu.
Tapi kami justru menganggap bahwa siapapun yang menginginkan kader kami untuk memimpin daerahnya, itu artinya kader kami itu begitu dihargai, dilihat, dipandang, dan diakui kapasitasnya. Dan dalam hal ini, Gerindra melakukan hal tersebut dengan sangat baik begitu. Tapi begini, terkait dengan sikap Mas Kaisang ya, sampai dengan hari ini Mas Kaisang dan PSI itu tidak pernah, satu, tidak pernah merapatkan, kedua, tidak pernah merencanakan, ketiga, tidak pernah mencalonkan. Artinya apa? Artinya ketika ada orang-orang di luar PSI yang menginginkan Mas Kaisang maju di misalnya Surabaya kah, di Bekasi kah, atau istri Mas Kaisang Mbak Erina ya. Tapi kalau di Jakarta peluang itu ada begitu Mas Uki? Bagaimana? Kalau di Jakarta kemudian peluangnya terbuka untuk kemudian Mas Kaisang bisa, komposisi partai politiknya juga mungkin nanti cukup untuk 20% tadi, akankah kemudian bisa maju? Ya, sampai dengan saat ini tidak pernah ada pembahasan, tidak pernah ada perencanaan, tidak pernah ada pendaftaran. Karena kenapa pendaftaran ini penting? Karena siapapun yang mendaftar melalui PSI, baik itu kader biasa, kader luar PSI, ataupun ketua umum PSI, itu harus mendaftar melalui Despilkada, ya. Dan sampai dengan saat ini Mas Kaisang belum ada namanya di Despilkada. Dan kalaupun ya misalnya beliau ingin mendaftar ke Despilkada, biasanya itu dibicarakan dulu di kalangan ketua DPP atau wasekjen. Nah, ini pembicaraan itu belum ada ya, Mas Uki? Saat ini pembicaraan itu belum ada. Tapi tentunya apa yang menjadi pembicaraan kita kali ini, tentunya apa yang diinginkan oleh masyarakat, tentunya apa yang dibawa oleh rekan-rekan kita yang di Gerindra, bahwa inilah aspirasi masyarakat dan lain-lain, itu akan kami pertimbangkan. Mas Uki. Tapi hingga sampai dengan saat ini belum ada pembicaraan mengenai Mas Kaisang maju ke Pilkada, Mas. Oke, terakhir Mas Uki untuk Anda. Jadi kalau tadi Mas Kaisang mengatakan bareng Pak Anies kali ya, itu kira-kira kelakar aja atau mungkin nggak membersamai Mas Uki? Saya pikir itu hanya kelakar aja, Mas Bram. Kita sama-sama tahu lah. Saya sangat menghormati Pak Anies ya, akan tetapi antara Pak Anies ya dengan Mas Kaisang ini memiliki apa ya namanya ya ideologi politik yang begitu berbeda ya. Bagaimana Pak Anies itu begitu memelihara ya pendukung-pendukungnya dari konservatif kanan ya, sementara kami justru sebaliknya dan lain-lain. Jadi ketika Mas Kaisang berbicara seperti itu dan itu adalah di podcast atau di YouTube-nya ya, seseorang itu hanya kelakar aja. Baik, oke. Sebelum tanya dia dikit nggak? Oh ya, silakan. Waktu kita singkat karena Oke, kamu ngomong dari tadi udah kayak politisi kawakan deh, bukan lagi anak muda ya, garing banget gitu. Tapi yang saya mau tanya itu, PSI ini punya kader apa enggak sih? Saya pernah berdebat sama ketua DPC PSI Bogor, dia bilang, "Oh, saya bukan kader, Pak. Saya hanya simpatisan tapi ketua DPC." Sebenarnya kalian punya kader apa enggak sih? Singkat saja Mas Uki. Ada konservatif kiri. Ya, pemilih kami itu 4,2 juta, Bang Deddy. Jadi mungkin lah kalau misalnya kami nggak punya kader. Mungkin kami perlu banyak belajar dari DPP, ya, tentang bagaimana kaderisasi. Bang Deddy, saya harus jujur ya. Bang Deddy, saya harus jujur. Saya mempelajari bagaimana PDIP itu melakukan kaderisasi, dan saat ini PSI yang dalam hal ini saya adalah ketua DPP bidang Litbang, itu mempromosikan tentang bagaimana PDIP melakukan kaderisasi supaya kami bisa juga melakukan hal yang sama, setidaknya sama baiknya dengan PDIP. Jadi yes, kita punya kader dan kami tetap belajar. Nanti dimulai dari ketua umumnya jadi kader, Bos. Ya. Oke, kita kembali fokus. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Mas Uki karena informasinya Mas Uki akan ada rapat dengan Mas Kaisang pada malam hari ini.
Kami mungkin besok akan meminta konfirmasi. Jadi kira-kira akan maju atau tidak dan dengan siapa kira-kira. Mas Uki, terima kasih atas waktu Anda di Political Show pada malam hari ini. Sampai bertemu di momen berikutnya, Mas Uki. Oke, kalau begitu saya ke Bang Refli. Saya ingin menanggapi soal tadi kalau kata Bang Mas Uki kan kelakar gitu ya, membersamai Pak Anies katanya. Itu mungkin nggak Anda sebagai yang pernah di tim Amin dan mendorong Pak Anies untuk Pilgub Jakarta? Begini, kalau saya ya, ini kan kita tidak bicara mengenai siapa dengan siapa, tapi kita bicara tentang bagaimana kita menegakkan rule, menegakkan aturan. Kalau siapa dengan siapa itu soal politiknya, tapi soal hukumnya itu harus clear dulu. Nah, memang hukum itu sering sekali berkelindan dengan kekuasaannya. Jadi kalau misalnya semuanya clear, siapa berpasangan dengan siapa, ya itu tergantung mereka, value-nya. Misalnya gini, tiba-tiba Anies sama Kaisang, ya itu bagaimana Anies, bagaimana Kaisang, tapi pengikutnya atau pendukungnya belum tentu mendukung kan begitu. Tetapi kan yang ingin kita letakkan persoalannya adalah putusan MA. Beliau bolak-balik mengatakan begini, dari perspektif pemohon tidak pernah ada yang salah. Pemohon itu bila perlu, mau diputuskan saja dia mengajukan permohonan, tinggal 1 jam. Tetapi kan yang harus masuk akal, yang make sense itu Hakim Agungnya. Ini Hakim Agungnya ini memutuskan sesuatu cuma 2-3 hari aja. Kalau tanggalnya sih 3 hari, tapi kalau harinya itu kan perputaran itu cuma 2 hari. Nah, ini kan tidak masuk akal. Saya ini kan membaca juga ahli-ahli hukum tata negara, Bivitri, Jimli Asidiki dan lain sebagainya. Mereka berkeberatan semua kok. Bicara tentang misalnya original intent. Hakim Agung dia tidak menggali apa-apa, tiba-tiba main lompat. Kalau misalnya kalau kita pakai putusan yang benar ya, oke ini lebih PKPU-nya, oke kita potong lebihnya itu, jangan ditambahin pas dilantik. Kalau lebihnya dipotong saat ditetapkan sebagai calon kan begitu, itu isinya akan sama. Kalau dipotong itu, jadi calon gubernur, bupati, wali kota atau gubernur berusia 30 tahun, udah itu saja kita garis bawahi, calon gubernur. Selesai. Sekarang pertanyaannya, Anda mau ngitung di mana calon itu? Nggak ada. Ujung-ujungnya ketemu pada saat ditetapkan sebagai calon. Karena sebelum itu bakal calon, setelah itu adalah kepala daerah elek. Setelah itu adalah kepala daerah yang sudah dilantik. Jadi kita harus bedakan. Kita ini kan tidak ingin membohongi masyarakat. Ini wilayah permainannya begini. Tapi kalau Anda tarik-tarik ke politiknya begitu, soal kebebasan menyampaikan, iya kita ngerti semua ini panggung depan dan panggung belakang aja ini. Tapi coba kita berpikir tentang logika hukum yang lurus. Calon, udah calon. Iya kalau begini kan nggak ada gunanya DPR tuh bikin undang-undang. Karena kan hanya dengan satu kata saja itu berubah barang itu Pak. Tapi kan Misalnya, KPU Pak Idam Holik mengatakan akan konsultasi dengan DPR. Iya nanti dia konsultasi silakan dengan Komisi 2. Tapi saya mau bilang satu kata aja dalam undang-undang itu bisa menyebabkan hal yang sangat berbeda. Kasus 90 di MK itu kan hanya menambahkan frasa atau sedang menjabat kepala daerah. Umur nggak diubah. Sama dengan ini, batas umur nggak diubah, cuma ditambah. Pada saat pelantikan, berapa orang lagi sih yang akan 30 bulan Desember? Berapa orang sih yang sekarang mau nyalon jadi gubernur? Jadi kan clear and clean kalau menurut saya. Ini adalah politisasi hukum. Siapapun mau berkelit, ini hak anak muda lah, ini hak asasi mencari keadilan. Omong kosong. Mungkin rakyat bisa ditipu, masa kayak saya bisa ditipu juga? Ya enggak lah. Ini kan jelas banget, jelas-jelas aturan undang-undangnya menyatakan syarat pencalonan, bukan syarat pelantikan Pak. Jadi kan aneh, ya. Jadi kita udah nggak usah diskusi itulah. Sekarang kita nonton aja. Karena saya habis akal untuk melihat bagaimana sekarang kondisi hukum kita kalau sudah terkait dengan kepentingan orang yang punya kekuasaan. Ini sangat mengerikan. Oke, ini dekat dengan kekuasaan kalau kata Mas Dedi tadi, Bang Habib. Mereka kan belum berkuasa. Boleh ngomong Pak Dedi? Saya nggak pernah melarang Anda ngomong loh. Ya silahkan ya. Inilah demokrasi. Pak Dedi, Pak Refli Harun tetap bebas berpendapat. Walaupun Pak Adi juga, Pak Adi Prayitno juga tetap bebas berpendapat. Tapi kalau saya justru ingin bicara soal substansi, ya substansi bahwa usia itu mengacu kepada jabatan yang sudah melekat. Berbagai studi berlembar-lembar ya berpuluh lembar hasilnya yang disampaikan ke DPR itu acuannya bukan untuk sebagai calon pastinya.
tapi sebagai orang yang menjabat sebagai kepala daerah, gitu kan. Usia 30 untuk level provinsi itu urusannya bukan sebagai calon yang berapa bulan, tapi sebagai kepala daerah. Nah ini yang menurut saya substansi masalah dan menimbulkan pengurangan hak orang, ya, ketika ada dan banyak sekali anak muda, karena memang namanya peraturan perundang-undangan itu kan erga omnes, ya kan ya, bukan hanya Kaisang. Di Gerindra Pak, ya, banyak anak muda umur 27, ya, umur 22, ya, sebetulnya mampu dan mau, tapi ya belum bisa sekarang. Berbagai cara dilakukan orang untuk mendapatkan keadilan. Keadilan itu sumbernya bukan hanya satu, Pak. Baik. Bukan hanya dari proses prolegnas di DPR, tapi konstitusi kita mengatur ada yang namanya uji materi. Bang Habib, kami dapat poin Anda. Keadilan bisa semaksimal mungkin diakomodir. Masih ada segmen berikutnya. Saya akan tanya lagi kepada Anda nanti. Saya ke Mas Adi dulu sebelum jeda. Adil bagi yang memerlukan, Bang. Ya. Mas Adi, lihat komposisinya, tidak ada satu partai pun yang kemudian bisa mengajukan sendiri. Mana yang lebih mungkin? Mana berapa poros? Apakah hanya 2 atau bisa 3 seperti Pilpres? Kecenderungannya ada 2. Kalaupun toh 3 ada calon dari perseorangan yang verifikasi administrasinya per hari ini tidak memenuhi syarat. Saya sulit membayangkan di Jakarta itu akan terjadi 3 poros ya. Tapi kalau melihat kekuatan partai-partai mestinya ada 3, Mas. Tapi soal beberapa poros, bicara tentang Jakarta ataupun pilkada yang lain, tentu itu soal domain elit Pak, bukan karena yang lain. Banyak orang yang punya nama besar, elektabilitasnya menjulang, popularitasnya sampai sidratul muntaha, tapi karena dia nggak pakai tiket misalnya, dia nggak bisa maju. Anies per hari ini, tak ada satupun partai yang firm, 100% mau usung. Dulu jagonya Bang Refli ini. Per hari ini semua gampang, PKS setengah hati, Nasdem setengah hati, belakangan PDIP nyebut-nyebut juga katanya tertarik, Kaisang juga tertarik, tapi tak ada yang firm mau serius untuk mengusung Anies. Padahal kalau bicara elektabilitas, Anies tentu cukup menjulang. Ridwan Kamil, saya kira popularitas dan elektabilitasnya juga kuat. Tapi per hari ini apakah Jakarta dan Jawa Barat tentu masih sangat sulit untuk bisa dihitam putihkan. Di PDIP banyak kadernya, ada Ahok, ada Risma, kemudian ada Pak Andika dan seterusnya. Ataupun di Gerindra ada Budi Juandono belakangan yang dikaitkan dengan Pilgub meski menolak ya untuk dikaitkan dengan Pilkada. Tapi yang ingin saya katakan adalah kalau partai sudah berkongsi, kalau partai sudah berkehendak, maka 2-3 poros itu adalah suatu keniscayaan. Jadi elit konfigurasinya yang bisa menentukan segala-galanya. Jadi kalau kemungkinan besar adalah 2, siapa dengan siapa dalam analisis? Nah itu yang repot Pak untuk menebak. Tapi kalau Kaisang bisa maju, akan terjadi head to head dengan jagoannya Bang Deddy Sitorus. Itu yang akan terjadi. Saya membaca. Jadi apapun pasti akan terjadi head to head. Karena kalau ada 3 poros, ini persaingannya nggak menarik Pak. Distribusi kekuatannya itu akan menyebar ke banyak calon dan itu tidak akan terjadi big match. Ini yang akan sepertinya ingin dihindari oleh partai-partai. Sebisa mungkin kalau Kaisang bisa maju, maka calon penantang yang paling kuat dan paling mungkin bisa kompetitif itu yang akan diusung. Saya kira di situ potensinya. Jadi artinya mungkin nggak kalau Bang Deddy dan partainya nanti merapat ke Pak Anies juga? Ya sangat mungkin Pak, apa yang nggak mungkin? Lo Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bisa bersatu Pak, PKS sama PKB juga bisa bersatu Pak. Bukan tak mungkin PDIP dengan Anies bersatu, apalagi sudah mulai muncul kan kader-kader katanya PDIP di bawah di Jakarta sudah mulai menyebut nama Anies. Yang nggak mungkin itu hanya Donald Trump sama Joe Biden, itu nggak mungkin. Ya itu karena memang partainya agak beda. Yang nggak mungkin di kita itu katanya cuma menghidupkan kembali orang yang sudah mati Pak, udah itu aja. Selebihnya masih bisa boleh. Kan dulu saya termasuk orang yang nggak percaya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu berkoalisi Pak. Nggak percaya bahkan sampai hari ini. Jadi kira-kira partainya Bang Deddy nanti akan bisa membersamai? Oh sangat mungkin Pak. Kalau memang kebutuhannya untuk mengalahkan Kaisang misalnya kalau maju itu mungkin akan bisa dilakukan. Tapi ini soal prediksi. Semoga saya disebut tidak arogan Pak. Kalau prediksi Bang Deddy kira-kira tadi nama itu masuk nggak? Saya nggak tertarik untuk membicarakan itu dulu ya. Karena lagi-lagi kan ini gimana ya. Kita ini berbangsa ini kan harus ada rule of game, rule of law ya. Tanpa itu nggak ada yang menarik. Ya, karena bagaimana begini? Kalau saya pribadi, mending nggak usah nyalon aja. Kalau misalnya Kaisang maju, ya di DKI, mending kita nggak usah calon aja pribadi nih. Bukan bisa partai beda. ya? Enggak dong. Kenapa? Nggak ada gunanya. Langsung dilantik aja. Langsung dilantik aja. Ngapain sih? Repot-repot gitu ya. Capek gitu loh. Buang-buang tenaga, buang-buang duit, buang-buang waktu gitu. Jadi persoalan saya nggak di situ. Sama seperti pemilu kemarin, bukan soal kalah menang. Tapi bagaimana pertarungan itu kita jalankan.
Itu yang menjadi problem kita sampai hari ini Oke, gitu loh. baik, Nah, baik, jadi Bang Deddy. kalau ditanya itu tadi lagi omongannya kan untuk mengalahkan Kaisang. Ya enggak lah. Kalaupun Kaisang maju emang lawan kita Kaisang? Kan enggak juga. Ada kekuasaan yang besar di belakang Kaisang, itu yang akan kita lawan kan gitu. Oke Bang Deddy, terakhir saya ke Mas Gisan kalau begitu. Jadi dengan kemudian tadi statement Mas Kaisang mengatakan ya milihnya Jakarta, itu sudah sesuai dengan perkiraan dan keinginan mungkin dari Garuda? Juga, jadi sekali lagi kami ini kan melakukan gugatan itu bukan untuk 1-2 orang, tapi ini semuanya. Semua anak bangsa, semua anak muda, karena kami punya kewajiban. Dari tadi ya saya bilang, di Pileg saja, ketika anak-anak muda kita berikan kesempatan, terus ini di Pilkada juga, artinya ada turunan bahwa kami konsisten mengusung kepastian agar anak muda yang sekarang memasukin bonus demografi ini siap untuk menyambutnya lebih baik, termasuk masuk ke ruang politik. Gitu. Jadi ada kepastian bahwa anak-anak muda. Nah kalau ada frame bahwa ada apa namanya diarahkan ke Kaisang dan sebagainya, ya kami ya ini perspektif kami ya, kami tidak ke arah sana. Ini untuk semua anak bangsa kok. Jadi kalau kemudian salah satunya namanya aturan itu kan pasti berlaku untuk semua anak bangsa. Nggak bisa satu orang, itu naturally, otomatis. Begitu diputuskan untuk semua. Nggak bisa. Udahlah, kalian bukan siapa-siapa untuk bisa ngubah itu. Kalau saya sih itu aja pendapat saya. Dulu Partai Garuda juga yang dikabulkan pengunduran pemilu, akhirnya dibatalkan di PT. Garuda juga ya kalau nggak salah ya? Enggak, bukan, itu Prima. Prima. Baik, itu hal lain mungkin kita bisa bahas di kesempatan lainnya Bapak-Bapak sekalian. Dan nanti usai jeda, saya akan persilakan kepada teman-teman mahasiswa yang ada di sini untuk bertanya kepada para narasumber yang ada di sini. Tapi kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Political Show.